Selamat pagi saudara sekalian, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah secara online. Puji syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir memenuhi undangan Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu bersama dengan saudara seiman. Sebelumnya saya ajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Setiap hari Minggu kita selalu, saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Setiap hari Minggu kita selalu mendapatkan undangan dari Tuhan untuk beribadah bersama. Apakah kita selalu hadir? Melalui ibadah kita bisa makin mengenal Tuhan kita dan di dalam ibadah kita menyembah Dia yang telah begitu baik dan setia kepada kita dalam segala keadaan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari kita angkat hati kita naikkan pujian dengan sepenuh hati kita saat ku menyembah. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku angkat kehadiran
kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami memohonkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebab hanya kalau kami berjumpa dengan kehadiran-Mu, kami dapat diubahkan. Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas saudara dan saya anugerah, damai sejahtera, kasih karunia, sukacita dan segala kebaikan dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Silakan duduk. Kita tahu bahwa Tuhan setiap saat ada bersama dengan kita. Dia tahu semua yang kita lakukan dan kita hadapi, baik ataupun tidak. Bahkan Roh Kudus setiap saat mengikatkan kita untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tapi tetap seringkali kita jatuh dalam dosa. Dan dosa yang paling sering kita lakukan adalah dosa yang berasal dari hati yang tidak taat. Kita simak apa yang dikatakan Amsal. Amsal 17 ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Hari ini, mari kita bersama-sama akui semua dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Evangelis Karmia. Mari jemaat Tuhan, setiap kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, membuka diri, membuka hati, memeriksa hidup, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, dan memohonkan kasih dan anugerah-Nya. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami yang maha mengetahui, terbukalah seluruh kehidupan kami. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan daripada pandangan wajah Tuhan. Maka dengan segera kami akan sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk berada di tempat ini di rumah-Mu yang kudus. Tapi kami secara bersamaan juga sangat bersyukur dan kami takjub dengan kebaikan Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kami ketika kami masih lemah dan bahkan masih berdosa. Inilah yang menyebabkan kami sekarang boleh datang mendekat dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia Allah. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah pertemuan-pertemuan ibadah yang kami lakukan setiap minggu seperti hari ini bukan hanya menjadi satu rutinitas mingguan, tapi sungguh-sungguh menjadi momen perjumpaan yang kudus. Ketika hidup kami dijumpai oleh Allah, ketika Allah boleh kembali menyentuh hati kami dan mengubahkan kami dari dalam, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berbelas kasihan dan berkenan, menyentuh setiap hati kami, mempertobatkan kami, membangkitkan iman percaya kami, memberi kami kekuatan di dalam jalan kami mengiring Yesus. Terima kasih untuk belas kasihan dan anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang kelima ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebaikan, kesetiaan Tuhan dapat kita rasakan di setiap aspek kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sepanjang hidup, Dia setia. Namun kebaikan Tuhan yang paling besar adalah mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa. Itu adalah kasih terbesar. Karena itu mari saya ajak saudara sekalian menaikkan sebuah pujian sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Goodness of God. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life. And all my life you have been faithful. Oh yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life. All my life you have been faithful. Yeah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Firman Tuhan hari ini mempunyai tema Kristus dan Kitab Suci. Apa yang Kitab Suci atau Alkitab katakan tentang Kristus? Siapakah dia bagi kita? Mari kita simak bersama. Sebelumnya kita akan mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Tuhan, kusujud menyembah-Mu Tuhan. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang besar dan kekal, Allah yang mengasihi kami. Kami sadar betul bahwa kami tidak akan dapat mengenal Engkau tanpa Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami tidak akan dapat melihat Engkau jika Engkau tidak membuka mata hati kami. Kami tidak dapat mengerti Engkau jika Engkau tidak mengaruniakan pemahaman itu kepada kami. Maka pada saat ini, ketika kami akan membaca dan mempelajari perkataan-Mu dari dalam kitab suci, kami memohon, ajarilah kami bagaimana membaca kitab suci. Hadirlah di tengah-tengah kami sebagai guru kami yang hidup. Bongkarlah pemahaman kami yang keliru dan tanpa iman. Selamatkanlah hati kami yang bodoh dan lamban percaya. Berikanlah kami kesegaran baru di dalam firman-Mu sendiri. Hanya jika Engkau memimpin kami ya Tuhan, maka hati kami akan berkobar-kobar ketika disentuh oleh firman-Mu. Dan kami akan mendapatkan hidup ketika berjumpa wajah-Mu. Mudah-mudahan Tuhan berkenan akan renungan hati kami dan ucapan bibir kami. Dalam nama Kristus Sang Firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sepanjang bulan ini gereja mengajak kita semua untuk memikirkan tentang beberapa poin yang penting dalam pengajaran teologi reformasi atau sering disebut juga teologi reform. Pada waktu beberapa bulan yang lalu atau mungkin di awal tahun kami hamba-hamba Tuhan bertemu dan mendiskusikan kira-kira topik-topik apa saja yang kita mau angkat di dalam bulan reformasi ini. Karena tentu saja pengajaran teologi reform yang dalam dan luas itu tidak akan cukup di-cover, dibahas hanya dalam 4 atau 5 minggu khotbah. Saya tergerak untuk mengajak kita semua memikirkan dan membagikan kepada saudara-saudara satu topik yang beberapa tahun terakhir Tuhan beri kesempatan menjadi minat khusus buat saya gumuli, saya dalami, saya pelajari dan juga saya ajarkan. Yaitu tentang bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Atau istilah teknisnya itu hermeneutika. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita orang-orang Kristen, khususnya orang-orang Reform, membaca dan menafsir Alkitab. Bagaimana hubungan kita dengan kitab suci. Ini penting sekali saudara karena apa yang kita baca dan pahami dari kitab suci itu menentukan bagaimana kita mengenal Allah, mengenal diri ini, melihat dunia dan menjalani hidup. Maka hari ini kita mau memikirkan, selama ini saya kalau baca Alkitab itu seperti apa ya? Dan harusnya bagaimana? Mari buka kitab suci kita dari Injil Lukas, saudara-saudara. Injil Lukas, kita akan membaca Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat 13 sampai 35. Ini merupakan kisah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kisah-kisah yang menceritakan Yesus yang sudah bangkit ini di dalam Alkitab sering disebut post-resurrection narrative. Kisah-kisah Yesus yang sudah bangkit. Dalam perikop ini, Yesus bertemu dengan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan sekaligus teks ini menjadi model yang menarik sekali, mempotret, memberikan kita gambaran relasi antara murid Yesus dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dan dengan pribadi Yesus sendiri. Karena kepentingan khotbah kita hari ini kita hanya akan membahas secara mendalam sampai ayat 27 saja. Tapi saya mengajak kita membaca keseluruhan perikop ini supaya kita dapat gambaran ceritanya seperti apa. Sudah ketemu saudara-saudara?
Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari membaca berganti-gantian, saya ayat 13, saudara-saudara 14, begitu seterusnya sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci. Saya meminta saudara-saudara tetap membuka Alkitab, karena hari ini saya akan menggabungkan metode khotbah kita dengan pendalaman Alkitab, dan juga mungkin ada sedikit gaya berkhotbah yang old style running text commentary. Jadi kita akan membaca satu bagian, lalu saya akan menjelaskan seperti itu. Jadi saya harap saudara-saudara tetap mengikuti seluruh rangkaian cerita ini sambil melihat kitab suci saudara. Saudara-saudara, sebagai umat percaya yang mengaku percaya pada Kristus, apalagi beridentitas teologi reform, saya yakin saudara, kita semua tidak asing atau paling tidak pernah mendengar satu istilah yang berbunyi sola scriptura. Apa artinya saudara? Sola scriptura, apa artinya? Hanya oleh kitab suci. By scripture alone. Hanya kitab suci atau Alkitab ini yang adalah dan seharusnya menjadi satu-satunya sumber otoritas dan juga standar di dalam kehidupan Kristen dan juga di dalam
pelayanan gereja. Saudara, kalau kita kembali sedikit melihat konteks sejarah, pada waktu peristiwa reformasi Protestan terjadi, sekitar tahun 1517, situasi yang terjadi pada waktu itu adalah Alkitab ini, saudara, tidak untuk dibaca oleh semua orang. Jadi siapa yang boleh membaca Alkitab? Alkitab ini hanya menjadi bacaan dari para pendeta, atau yang disebut juga paus atau uskup, para rahib, dan orang-orang yang terpelajar sekolah teologi masuk ke dalam biara-biara. Jadi bagaimana jemaat tahu penafsiran Alkitab? Dengar saja kata pendeta, kata paus, kata uskup. Jemaat telan saja. Nah, disinilah akhirnya yang menimbulkan adanya penyelewengan-penyelewengan penafsiran Alkitab. Karena paus punya kuasa, jadi dia bisa ngomong apapun sesuka hatinya dengan mengatakan bahwa ini kata Alkitab. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, maka Martin Luther pada waktu itu dia adalah orang awam, saudara. Sebenarnya bukan pendeta, saudara, dalam pengertian yang paling mula-mula. Tetapi dia belajar teologi, pada akhirnya dia belajar Alkitab. Tetapi dia adalah seorang sarjana hukum sebenarnya awalnya, saudara. Dia belajar kitab suci, baca sendiri Alkitab, dan menemukan kebenaran. Ternyata gereja sudah sangat jauh menyimpang dari apa yang kitab suci ajarkan. Disitulah mulainya reformasi. Jadi reformasi Protestan adalah gerakan kembali kepada Alkitab, back to the Bible, back to the source, dan terlebih penting, saudara, reformasi itu adalah gerakan ketika kaum awam, jemaat, rame-rame baca Alkitab. Itu reformasi. Kaum awam, jemaat, rame-rame baca Alkitab dan menemukan kebenaran. Maka disinilah kita mengenal satu istilah, sola scriptura, yang merupakan sola pertama dari 5 sola pilar reformasi. Kita sudah belajar itu minggu lalu. Memang saudara-saudara, urutan di dalam kelima sola ini masih ada diperdebatkan di sana-sini. Tetapi pada umumnya sampai hari ini, sola scriptura menempati urutan yang pertama. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ajaran yang sehat itu hanya bisa berasal dari Alkitab, bukan dari sumber yang lain. Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi. Kenapa Alkitab berotoritas? Karena Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri, bukan semata-mata buku produk tulisan manusia. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka tidak mungkin Alkitab mengandung kesalahan. Tidak mungkin Alkitab berbohong, berdusta kepada kita. Dan tidak mungkin juga Alkitab ini gagal mengerjakan maksud yang Tuhan kehendaki daripadanya. Alkitab punya kuasa, power. Punya kecukupan, sufficiency. Dan juga punya kejelasan, clarity. Untuk menolong kita mengenal Allah, mengenal diri kita, dan belajar hidup berkenan kepada Allah di dunia ini. Sola scriptura. Kalau saudara sudah lama beribadah di GKM Hosana, saya yakin saudara tidak akan keberatan dengan poin-poin yang tadi, bukan? Saudara akan setuju. Setujukah saudara dengan prinsip sola scriptura dan apa yang tadi saya sampaikan? Pasti setuju. Tapi itu teorinya, saudara. Bagaimana dalam praktek hidup kita? Bagaimana dengan praktek bergereja kita? Dalam pelayanan saya yang masih terbatas waktunya, masih sebentar, saya menemukan ada 3 problem umum yang terjadi menjangkiti orang-orang Kristen termasuk kelompok reform dalam hubungan dengan kitab suci. Yang pertama, meskipun kita mengaku bahwa kitab suci ini adalah firman Allah, buku yang sakral, yang berbeda dari buku-buku yang lain. Ada nilai rohaninya, bukan buku biasa. Perkataan Allah.
yang seharusnya diberikan tempat yang tinggi dan terhormat. Tetapi dalam praktek hidup kita, kadang-kadang Alkitab tidak sepenting itu. Kita tidak memberikan penghormatan kepada firman Allah sebagaimana yang patut kita berikan kepadanya. Yang kedua, saudara, meskipun kita percaya bahwa kitab suci itu punya kejelasan, ada clarity, kitab suci menyampaikan maksud Allah kepada kita dan menolong kita mengenal Allah. Saya mendapati sangat banyak sekali jemaat yang tidak membaca Alkitab karena satu alasan. Alasan apa? Tidak mengerti. Seolah-olah Alkitab itu sangat susah dipahami, sangat misterius, dan tidak jelas apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, problem yang umum saya temui di dalam kehidupan Kristen, termasuk orang-orang reform tentang Alkitab, adalah mungkin kita banyak membaca Alkitab, banyak tahu kebenaran Alkitab, banyak tahu cerita-cerita Alkitab, banyak tahu data-data Alkitab, dan kita setuju, kita anggap semua cerita-cerita dan kebenaran-kebenaran ini adalah hal yang baik, nilainya benar untuk saya, tetapi dalam penerapan hidup seringkali berbeda jauh sekali. Apa yang kita ketahui, apa yang kita setujui dengan yang kita terapkan, yang kita lakukan. Banyak sekali orang-orang yang hatam membaca Alkitab, ya, habis membaca Alkitab cover to cover, tahu banyak data, tahu banyak istilah, tahu banyak tokoh, tahu banyak cerita. Tetapi di dalam penerapan hidupnya sangat berbeda jauh antara apa yang diketahui dengan apa yang dipercayai. Adakah problem-problem ini juga relate, berhubungan dengan saudara-saudara? Saudara merasakan dan mengalaminya? Saudara, pergumulan-pergumulan ini bukan hanya menjadi pergumulan saudara sebagai jemaat, atau pergumulan saya sebagai hamba Tuhan, tetapi problem-problem ini adalah problem yang dihadapi oleh gereja Tuhan di seluruh dunia di sepanjang zaman. Gereja Kristen terus bergumul bagaimana membaca Alkitab, memahami Alkitab, dan mengenal Yesus yang dinyatakan Alkitab. Bagaimana tunduk pada ajaran Alkitab, menjadikan Alkitab satu-satunya sumber yang berotoritas dalam hidup kita. Lebih daripada segala perkataan-perkataan lain. Gereja di sepanjang zaman bergumul tentang hal ini. Dan pergumulan ini kita lihat di dalam teks yang tadi kita baca, sudah dialami oleh murid-murid Yesus yang paling perdana. Saudara, dalam cerita yang tadi kita baca, kita melihat ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang sudah ikut Yesus sekian tahun. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang pasti sudah membaca perjanjian lama. Mereka tahu Taurat, Mazmur, dan tulisan para nabi. Mereka sanggup menuturkan ulang cerita Alkitab. Bahkan mereka punya teologi yang kuat dan bisa menceritakan apa yang terjadi. Tetapi ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka berjalan, Yesus yang bangkit itu, mereka tidak mampu mengenali Tuhan Yesus. Dan mereka tidak paham bahwa maksud dari data-data historis yang mereka baca di sepanjang perjanjian lama itu adalah tentang pribadi yang sekarang bersama-sama dengan mereka, Yesus ini. Mereka tidak paham. Banyak tahu tapi tidak mengerti, banyak tahu tapi gagal paham, banyak tahu tetapi tidak kenal Yesus. Dan ini mungkin sekali terjadi dalam hidupmu dan hidupku, seberapa lama pun kita mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita bersyukur saudara, Lukas mencatat cerita ini dengan utuh dan happy ending. Di akhir daripada bagian cerita ini, mulai dari pasal 31, 32, sampai dengan 35, kita melihat akhirnya murid-murid itu matanya terbuka, kenal Yesus, dan mereka paham, mereka get it, apa yang disampaikan oleh para nabi melalui kitab-kitab suci perjanjian lama. Saudara, di dalam perjalanan Emmaus ini terjadi perubahan dalam hidup 2 murid ketika mereka berjalan dan mendiskusikan kitab suci bersama Yesus yang bangkit. Nah, hari ini saya akan mengajak kita memakai cerita ini untuk kita merenungkan perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus. Dan kita mengambil prinsip-prinsip cara menafsir Alkitab secara reform. Tetapi karena ini adalah khotbah, bukan kuliah dan bukan STUJK, jadi saya tidak akan memberikan kepada saudara teks
teknik yang detail, ya langkah-langkah harus begini, enggak. Itu tempatnya adalah di dalam kelas kuliah atau di dalam STUJK. Nah, tapi hari ini saya lebih ingin mengajak kita membangun satu cara pandang, ya sikap hati atau spiritualitas yang tepat waktu kita membaca Alkitab. Harus bagaimana sih supaya kita bisa sungguh-sungguh dikuasai oleh Alkitab, dibentuk oleh Alkitab, dan kenal Yesus dari Alkitab. Kita akan merenungkan 3 prinsip penafsiran hermeneutika reformasi dari teks Injil Lukas yang tadi kita baca, dan kita akan melihat kisahnya secara pelan-pelan. Mari saudara kita mulai dari ayat 13 dulu saudara, saudara. Di sini Lukas memberikan satu catatan, dia mulai dengan sebuah keterangan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Dikatakan pada hari itu juga. Maksudnya kapan itu saudara? Maksudnya ialah pada hari Yesus bangkit. Atau pada hari Minggu Paskah itu. Sebagaimana diceritakan di perikop sebelumnya, kalau saudara lihat perikop sebelumnya, itu di pasal 24 ayat 1. Di situ Lukas mencatat, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, para perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan seterusnya, ada catatan pagi-pagi hari Minggu itu adalah Paskah, Yesus bangkit. Maka saudara, di dalam perikop kita di perjalanan Emmaus, ketika dikatakan pada hari itu juga, itu kemungkinan besar adalah sore harinya. Pagi-pagi Yesus bangkit, kubur kosong, para perempuan menyaksikan itu, dan perjalanan Emmaus terjadi di sore harinya. Kita melanjutkan pembacaan kita saudara. Dicatat di sana 2 orang dari murid Yesus. Siapakah 2 orang ini? Dari ayat 18 nanti kita tahu salah satu murid itu namanya siapa? Namanya adalah Kleopas. Tetapi siapa temannya Kleopas yang berjalan bersama-sama dengan dia? Karena ada 2 orang di sana. Gak ada namanya. Beberapa penafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa ini adalah Maria, istrinya Kleopas. Tahu dari mana? Dari Yohanes 19, ada catatan Kleopas dan Maria itu adalah 2 dari sedikit orang yang tetap stay di bawah salib Yesus pada waktu Yesus disalib, nungguin Tuhan Yesus, sementara semua orang yang lain kabur. Tetapi ada seorang sejarawan gereja namanya Eusebius, dia mengatakan kayaknya satu temannya Kleopas ini adalah anaknya, namanya Simeon. Tahu dari mana? Karena sejarah gereja mencatat ada seorang bishop awal-awal uskup di Yerusalem, namanya Simeon. Nantinya akan menjadi bishop setelah Rasul Yakobus. Pas sekali si bishop ini nama bapaknya adalah Kleopas. Jadi mungkin saja ini Kleopas dan Simeon anaknya. Tetapi siapa sebenarnya identitas teman perjalanan Kleopas ini? Nah saudara, tidak ada nama yang diberikan oleh Lukas. Dan ini menarik. Kalau saudara dan saya membaca kisah narasi dan tidak dituliskan namanya di dalam Alkitab, maka itu berarti seorang pencerita itu yang menulis itu sedang mengundang kita untuk masuk ke situ dan menjadi tokohnya. Dia bisa menjadi siapa saja di antara Anda dan saya. Jadi dikatakan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus ini siapa? Kleopas dan temannya siapa? Bisa salah satu dari kita. Kleopas dan Karmia. Kleopas dan Bapak Ibu sekalian. Kita ada di situ. Apa yang dilakukan oleh 2 murid ini? Dikatakan di sana mereka, masih ayat 13, saudara-saudara, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Tidak dicatat dengan jelas tempat seperti apakah Emmaus itu dan mau ngapain mereka ke sana. Tetapi Lukas memberikan estimasi jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. Kalau kita konversi ke dalam kilometer, itu menurut internet ya saudara, sekitar 12 sampai 13 kilometer. Lalu saya coba Google Maps, dari sini itu 12 kilo kemana? Kira-kira ke Lembang atau ke Kota Baru. Kalau jalan kaki berapa lama? Kembali menurut Google Maps, sekitar 3,5 jam. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol, ya sampai 4 jam. Tidak dicatat dengan jelas oleh Lukas, kenapa mereka, Kleopas dan temannya itu harus pergi ke Emmaus pada sore hari itu juga.
Tidak ada alasan yang jelas. Tetapi kemungkinan besar karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk ditunggu di Yerusalem. Yesus sudah mati. Orang yang mereka anggap guru, orang yang mereka anggap Mesias, yang mereka pikir selama ini akan mengalahkan pemerintah Roma, sudah mati. Ngapain lama-lama di Yerusalem? Mendingan pulang ke kampung karena banyak hal yang harus dikerjakan. Saudara, mari kita melanjutkan kembali perjalanan kita di ayat 14 sampai 16. Dikatakan di sana, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi di sepanjang perjalanan itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Menarik sekali, kata bercakap-cakap yang dipakai di sini adalah kata Yunani homileo. Yang kemudian dari kata itu muncul turunan homili dan kemudian homiletika, artinya khotbah. Jadi saudara, di sini kita mendapatkan satu pengertian. Khotbah ataupun pengajaran kitab suci itu adalah percakapan yang mendalam, yang intens tentang segala sesuatu yang terjadi. Percakapan untuk coba mengerti maksud Allah di dalam segala peristiwa yang kita alami. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap itu, berhomileo itu, Yesus mendatangi mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Biarlah ini menjadi doa kita. Setiap kali kita mendengarkan khotbah, mengikuti seminar, mengikuti STUJK, mengikuti PA, mengikuti kelompok kecil, biarlah kita berdoa, Tuhan hadirlah bersama-sama dengan kami. Di setiap kami bercakap-cakap tentang Engkau dan tentang hidup ini. Saudara, mari perhatikan ayat 16. Ini adalah ayat yang penting dan kita akan sedikit mendalami ayat ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus. Tentu saja di sini kita akan bertanya, apa sesuatu itu? Apa yang menghalangi mereka itu? Apakah Yesus sedang menyamar di sini? Apakah tubuh kebangkitan Yesus itu sangat berbeda dengan tubuhnya sebelum mati sehingga kedua murid itu tidak bisa mengenali? Apakah kedua murid ini sangat sedih sekali sampai-sampai penglihatan mereka terganggu? Kita tidak tahu jawabannya, saudara. Tetapi saudara, yang menarik adalah kata yang digunakan di sini adalah kata pasif. Kata pasif. Bukan para murid itu sengaja tutup mata atau sengaja tidak mau lihat Yesus. Tetapi pasif, saudara, dikatakan mata mereka terhalang-halangi oleh sesuatu sehingga mereka tidak bisa melihat dia. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas. Their eyes were kept from recognizing him. Mata mereka seperti ditutup sehingga tidak bisa melihat Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menutup? Saudara, kalau kita menemukan kata kerja pasif di dalam Alkitab dan tidak ada tokoh orang subjek yang mengerjakannya, maka kemungkinan besar itu adalah perbuatan Allah. Maka kita bisa mengatakan di sini bahwa ini adalah divine passive. Allah yang mengerjakannya. Allah sengaja menutup mata kedua murid itu. Allah sendiri membuat dirinya tidak dikenali. Allah sendiri yang membuat kedua murid itu tidak paham makna kitab suci dan tidak ngerti kebangkitan Yesus. Apakah Allah jahat membuat para murid tidak mengerti? Sekilas kita bisa merasa begitu. Seperti yang mungkin kita alami kalau kita sudah saat teduh tapi tidak dapat apa-apa. Kalau kita sudah baca Alkitab terus tapi kita nggak ngerti-ngerti. Kalau saudara sudah ikut STUJ materi yang sama bertahun-tahun tapi tetap nggak masuk-masuk. Kita merasa, wah memang mungkin Tuhan nggak pengen saya mengerti. Saudara, sekilas kita bisa merasa begitu, saudara. Tetapi saudara, bagi saudara-saudara yang punya anak, di dalam pengalaman saudara-saudara mendidik anak, bukankah seringkali kita mendidik dengan cara sengaja tidak memberitahu? Bukankah ada kalanya kita mendidik dengan cara sengaja tidak memberitahu? Sengaja menyembunyikan jawaban yang sebenarnya. Kenapa? Karena proses belajar itulah yang akan mengubahkan kehidupannya. Saudara, di akhir cerita kita tahu bahwa nantinya murid-murid ini akan dibuat mengerti, akan dibuka pikirannya oleh Yesus. Dan disinilah kebenarannya. Yesus akan membuat mereka kenal Yesus
Yesus akan membuat mereka mengerti Alkitab hanya setelah Yesus menjelaskan Alkitab itu kepada mereka. Dan hanya setelah Yesus memperagakan pemecahan roti yang melambangkan pengorbanan dirinya itu di depan mata mereka. Yesus akan membuka pikiran dan mata mereka pada waktunya dan dengan caranya. Saudara, sampai di sini saya mau berhenti sejenak. Dan ini adalah prinsip pertama yang bisa kita renungkan dari penafsiran atau hermeneutika reform. Saudara, di dalam teologi reform kita percaya bahwa kita manusia berdosa tidak bisa kenal Tuhan kalau tidak Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri kepada kita. Kita hanya bisa kenal Allah sejauh dan selama Ia membuka dirinya. Sebagaimana Ia membuka diri untuk dikenal, sebanyak itu kita bisa tahu. Kita tidak bisa mengusahakan pengenalan itu dari diri kita sendiri. Maka di sini saudara, kita mendapatkan satu prinsip yang penting, yaitu prinsip kedaulatan Allah. Tuhan berkuasa untuk menyatakan diri dan kehendaknya kepada orang-orang yang dipilihnya dengan cara yang ditentukannya pada waktu yang diinginkannya. Tuhan berdaulat, menentukan, menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dipilihnya dengan cara yang dia inginkan dan waktu yang dia inginkan. Maka kalau hari ini saudara saya bisa kenal Tuhan Yesus, saudara saya bisa kenal firman Tuhan, itu adalah anugerah yang besar. Tuhan beranugerah dan berbelas kasihan bagi kita semua. Dan di dalam pertumbuhan rohani kita, ini yang perlu terus kita doakan. Tuhan kasihani saya, tolong saya, supaya saya bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau. Singkapkan dirimu kepada saya, supaya saya bisa mengenal Engkau. Dan prinsip ini saudara juga kita bisa terapkan di dalam pembacaan kita terhadap Alkitab. Saudara, kita semua percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, bukan? Alkitab ini memang di satu sisi karya tulis manusia. Tuhan memakai penulis-penulis manusia dengan latar belakang yang beragam, kemampuan yang beragam untuk menulis literatur-literatur. Daud menulis Mazmur, Paulus menulis surat-surat, Lukas menulis Injil yang kita baca tadi, dan masih banyak penulis yang lain yang Tuhan pakai. Ini di satu sisi adalah tulisan manusia. Sehingga kita bisa mempelajari Alkitab ini dengan melakukan metode-metode penyelidikan. Sejarahnya waktu itu bagaimana, arti katanya bagaimana, siapa yang nulis, kenapa dia tulis, ada isu apa sampai perlu menulis, bagaimana gaya bahasa orang ini, apa kata-kata yang suka diulang, dan seterusnya. Tapi saudara, jangan pernah lupa bahwa di saat yang bersamaan, kitab suci ini adalah firman Allah sendiri. Bukan hanya tulisan manusia, tetapi perkataan Allah. Dengan saudara mencari tahu data-data yang kita perlukan, siapa penulis, asal-usul dia, gaya bahasa, konteks sejarah, saudara punya semua data itu, saudara beli kamus yang mahal, ensiklopedia yang paling lengkap, saudara punya buku terjemahan bahasa, macam-macam mulai dari Indonesia, Inggris, Ibrani, Yunani, Latin, apapun itu, kalau saudara tidak memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus tidak menuntun hati kita, kita tidak akan mengerti maksud perkataan Tuhan. Tahu data-data historis, tahu latar belakang sejarah, tahu bahasa asli, menguasai teknik ilmu menafsir, tidak sama dengan memahami isi hati Tuhan. Anda bisa menguasai teknik, tapi belum tentu Anda dengar-dengaran suara Tuhan. Kita bisa tahu banyak teori tafsir Alkitab, tapi belum tentu kita nangkep, oh ini yang Tuhan mau ngomong kepada saya. Maka saudara, kita gak boleh datang kepada Alkitab ini seperti seolah-olah Alkitab ini adalah sebuah dokumen yang mau kita teliti, kita bedah. Kalau saudara ahli keuangan, saudara seperti ngecek ini gak balance-nya di mana. Saudara gak boleh mendatangi Alkitab ini dengan mentalitas, saya mau cari Alkitab ada salahnya kan, buktinya satu bagian sama bagian lain berbeda-beda. Coba kita cek. Saudara tidak bisa mendatangi Alkitab ini hanya untuk mencari jawaban atas permasalahan saudara.
Alkitab ini bukan buku pintar, bukan ensiklopedi, bukan yellow pages yang saudara buka waktu mau cari nomor telepon, alamat restoran, alamat rumah sakit. Setelah dapat informasi yang kita perlu, terus kita tutup, taruh di bawah TV. Gak ada urusan lagi dengan hidup saya. Surah Alkitab bukan hanya buku manual, barang-barang rusak. Seperti kalau saudara baca di rumah, buku ya untuk perbaikin TV, perbaikin blender, perbaikin mesin cuci. Saudara lihat buku. Nah, kalau Alkitab ini saudara perlakukan hanya sebagai buku manual, dibaca untuk memperbaiki saya kalau saya ada masalah, ya itu mungkin satu kegunaan yang oke juga lah. Tetapi saya mau tanya, siapa di sini yang membaca buku manual dan merenungkannya siang dan malam? Dan menganggap buku manual perbaikan TV itu lebih manis daripada madu, menyegarkan jiwa, menuntun pada hidup. Ada? Nggak ada. Memang buku-buku seperti itu bukan untuk dibaca. Dan saya mau katakan Alkitab bukan buku seperti itu. Alkitab bukan hanya buku tempat saudara bisa menemukan pembenaran diri atas opini-opini saudara. Boleh tato nggak? Anak-anak muda ya, cari di Alkitab. Nggak ada tulisannya, berarti boleh. Pokoknya kan semua yang nggak dilarang berarti boleh. Boleh ngerokok nggak? Nggak ada tulisannya, oh berarti boleh. Hanya mencari pembenaran diri atas opini-opini kita. Alkitab bukan seperti itu. Alkitab ini apa? Alkitab ini adalah perkataan Allah yang hidup. Isi hati Allah kepadamu dan kepadaku. Isinya apa? Isinya Dia mengasihimu dan mengasihiku. Ingin kita mengenal Dia dan masuk ke dalam karya penyelamatan. Saudara kalau mau baca Alkitab, saudara nggak bisa baca Alkitab dengan pikiran sendiri atau kekuatan sendiri. Saudara perlu datang dengan rendah hati, minta Tuhan, beri saya pengertian, tuntun saya dengan roh-Mu, singkapkan kebenaran-Mu, tuntun hati saya Tuhan untuk mengerti. Saudara perlu punya hati yang bergairah, sungguh-sungguh kepengen Tuhan bicara, sungguh-sungguh kepengen saudara mendengar. Saudara perlu punya hati yang lapar dan haus, minta Tuhan bicara. Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus karena lapar dan haus oleh kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara datang kepada Alkitab, kepada firman Allah ini dengan hati yang lapar dan haus. Seringkali kita yang mengaku orang reform karena mungkin terlalu sering baca Alkitab ya. Jadi kadang-kadang mentalitas kita tidak lagi lapar dan haus, tapi mentalitas sudah tahu, saudara. Baca Alkitab, teksnya apa? Oh Yusuf dijual saudara-saudaranya, udah tahu lah. Oh anak yang hilang, udah tahu. Saudara ngajar sekolah minggu bertahun-tahun, cerita Daniel terus. 5 roti dan 2 ikan, terus udah tahu lah. Dan begitu juga kalau kita mendengarkan khotbah bukan? Lihat judulnya apa, lihat topiknya apa, saya mah udah tahu. Pasti ujung-ujungnya ke sana lagi. Belum lagi kalau kita melihat pengkhotbahnya ya, kita suka atau enggak pengkhotbahnya gitu ya. Tapi kita tuh suka punya mentalitas, sudah tahu. Enggak terlalu kepengen dengar suara Tuhan, sudah tahu. Saudara ini bukan hanya pergumulan saudara, tapi pergumulan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Jujur saya sangat bergumul dengan hal ini. Bagaimana caranya tetap punya hati yang lapar, haus, kepengen dengar suara Tuhan. Saudara tiap hari saya baca Alkitab, tiap hari saya belajar buku-buku teologi, saya melihat perkembangan ilmu teologi. Jadi kalau orang itu khotbah, dengar orang mengajar, kadang-kadang saudara saya bisa sensitif sekali langsung berpikir begini. Wah tafsirannya salah tuh. Wah dia kurang baca. Itu mah yang dia kutip itu pandangan 10 tahun yang lalu. Itu orang yang dia kutip aja pandangannya udah berubah. Pasti dia gak tahu perkembangan. Salah ini orang ini. Harusnya tuh dia aplikasikan ke sini. Wah ini kurang bagus ini. Harusnya dia baca buku ini nih. Aduh coba kalau saya khotbah ya. Pasti saya akan tambahin begini. Saudara susah sekali untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Dan haus dan lapar. Tuhan saya mau dengar Engkau bicara, Tuhan kenyangkan saya. Tapi di sini kita melihat saudara, kita gak bisa sombong di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan gak mau buka mata hati kita, kalau Tuhan gak mau nyatakan dirinya pada kita gak akan bisa mengenal Dia. Kitab suci ini memang diberikan Allah untuk kita. Tetapi ini bukan buku milik kita. Bukan buku yang bisa kita atur, bukan buku yang kita bisa kuasai, bukan buku yang kita bisa perintah seenaknya. Tetapi kita justru harus tunduk di bawahnya. Kita harus tunduk kepada perkataan Allah ini. Minta Tuhan berbicara pada saudara melalui firman-Nya. Hanya kalau Tuhan mewahyukan dirinya,
kita bisa mengenal Dia. Prinsip yang pertama di dalam penafsiran reformasi. Pengenalan akan Tuhan datang dari Tuhan sendiri, maka waktu kita membaca Alkitab, kita harus minta sungguh-sungguh pimpinan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Saudara, mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari cerita Emmaus ini, saudara. Kita maju ke ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada kedua murid ini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara, ini sangat ironis sekali dan Lukas dengan kreatif mencatatnya. Dua murid ini tanya kepada Yesus, kamu itu satu-satunya orang asing ya yang gak ngerti apa yang terjadi. Padahal saudara sesungguhnya siapa yang gak ngerti? Dua murid ini. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah orang yang paling mengerti bukan apa yang terjadi. Bahkan dia sendiri yang mengalami. Dia yang mati, dia yang dikuburkan dan dia yang dibangkitkan. Ironis sekali. Murid-murid ini menganggap Yesus sebagai orang asing. Tidak mengerti. Menariknya, Yesus di sini saudara tidak menjawab, kamu gak tahu siapa saya. Yesus juga tidak menjawab, apa sih yang kamu pikirin? Tetapi Yesus dengan sabar justru bertanya lagi di ayat 19. Apa saudara bunyi perkataan Yesus? Apakah itu? Apa yang terjadi baru-baru ini? Apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang memberatkanmu? Apa yang menggelisahkan hatimu? Dan jawaban kedua murid ini dicatat panjang lebar dari ayat 19 sampai 24. Itu mereka menceritakan ulang tentang nubuat para nabi yang mereka ketahui dari kitab suci. Tentang kematian Yesus dan berita kebangkitannya. Saudara, dari jawaban kedua murid ini, kita tahu bahwa dua murid ini tahu betul isi Alkitab. Mereka hafal Alkitab, saudara. Mereka tahu data-data historis. Mereka baca perjanjian lama. Mereka tahu doktrin yang lurus. Mereka punya teologi yang lengkap. Ortodoks teologianya. Lurus. Bahkan mereka juga tahu situasi dunia kekinian. Tetapi saudara, tahu saja tidak sama dengan mengerti. Mereka tahu banyak kitab suci. Tapi mereka tidak paham berita kitab suci. Tidak paham makna kitab suci. Mereka tahu banyak tetapi tidak mengerti. They know much, but just didn't get it. Gak ngerti, gak paham. Sampai di sini saudara, saya mau berhenti sejenak dan kita memikirkan ini prinsip kedua di dalam cara kita berteologi dan juga menafsir Alkitab secara reform. Saudara, prinsip yang kedua adalah ini. Seluruh teologi dan seluruh kitab suci harusnya mengarahkan kita bertemu Yesus Kristus yang bangkit. Seluruh teologi dan seluruh kitab suci harusnya membawa kita berelasi, mengenal Yesus Kristus yang bangkit. Saudara, kalau teologi cuma merupakan diskusi-diskusi kekinian tentang berbagai perdebatan doktrinal, apa yang benar dan apa yang salah, lalu mengumpulkan informasi dari ahli A, B, C, dan D, tetapi tidak membawa Anda dan saya kepada Kristus, maka itu bukan teologi yang sehat. Mungkin Anda dan saya cuma flexing saja, pamer bahwa kita tahu banyak. Tetapi kita tidak kenal Yesus secara pribadi. Saudara, seluruh bangunan teologi harusnya membawa kita melihat Kristus yang mampu menyelamatkan hidup kita. Dan itu juga yang seharusnya kita terapkan atau kita pandang ketika kita membaca seluruh cerita Alkitab. Saudara-saudara, kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitab Taurat, Mazmur, dan para nabi, itu bukan kumpulan cerita yang terpisah-pisah. Bukan kumpulan cerita tokoh-tokoh super yang bisa menjadi idola anak-anak. Atau bukan hanya kumpulan cerita random yang dipenuhi dengan berbagai peristiwa ajaib. Tetapi keseluruhan kitab suci ini punya satu cerita yang besar, yaitu Yesus Kristus mengasihi Anda dan saya yang berdosa. Yesus Kristus ingin menebus dan memulihkan kita. Saudara, Timothy Keller menjelaskan dengan bagus sekali hal ini. Dia katakan seperti ini.
Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terpisah-pisah, tetapi satu kesatuan cerita tentang Yesus Kristus. Semua tokoh, peristiwa, kejadian, dan juga tema-tema dalam keseluruhan Alkitab itu merupakan tanda, sign, rambu-rambu yang akan menolong kita melihat Yesus. Saudara kalau lihat di jalan, ya misalnya di Bebek Kaleo begitu ya, GKI Hosana 500 meter lagi misalnya gitu ya. Apakah saudara akan berhenti di sign itu dan saudara akan bilang saya mau gereja di sini? Enggak. Saudara tahu ini cuma sign, mengarahkan kita pada tujuan yang sebenarnya. Maka saudara tokoh-tokoh di dalam Alkitab tidak bisa kita tafsirkan hanya berhenti sampai pada dirinya sendiri. Timothy Keller mengatakan, kamu baca cerita Adam. Adam itu bukan cuma seorang manusia yang tidak bisa tahan godaan makan buah di atas pohon. Tetapi dia adalah gambaran bahwa nanti ada Adam kedua yang benar dan lebih baik. Yang melewati ujian sama-sama di taman, tetapi bisa menang. Dan ketaatannya itu dianugerahkan kepada kita. Engkau membaca Habel, Habel itu bukan cuma kisah anak yang kasihan dipukulin kokonya sampai mati. Tetapi Habel itu adalah tanda bahwa nanti akan ada Habel yang benar dan lebih baik. Yang darahnya dicurahkan dan sampai matinya darahnya masih berbicara untuk pembebasan umatnya. Baca cerita Yusuf. Yusuf itu bukan cuma anak kesayangan papa yang dijadikan pelampiasan iri hati saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf ini gambaran bahwa nanti akan ada Yusuf yang kedua yang lebih baik. Yesus Kristus sendiri yang mengampuni saudara-saudaranya yang jahat. Dia yang menjadi sulung dari antara banyak saudara untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Saudara baca kisah Esther. Esther itu bukan cuman perempuan yang kena jackpot jadi Miss Persia lalu kemudian bisa minta apa saja dari raja. Tetapi Esther itu adalah gambaran. Nanti akan ada Esther yang kedua yang lebih baik. Siapa? Yesus Kristus yang speak on behalf his people. Berbicara mewakili umatnya dan mengaruniakan pembebasan. Saudara baca Yunus yang ditelan ikan. Itu bukan cuman kisah kalau kamu gak taat nanti kamu dihukum Tuhan. Tetapi ini adalah gambaran bahwa nanti ada Yunus yang kedua dan lebih baik yang taat. Karena taatnya dia masuk ke dalam perut bumi 3 hari tetapi kemudian dibangkitkan. Baca cerita Rut. Rut itu bukan cuma kisah seorang janda muda yang setia sama mertua. Tapi Rut itu adalah contoh bagaimana Tuhan berbelas kasihan membebaskan orang-orang yang tidak punya harapan hidup. Saudara, seluruh Alkitab menceritakan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara baca Alkitab di dalam saat teduh saudara, jangan pernah lepaskan dari Yesus Kristus. Setiap kali saudara baca Alkitab, tanyakan, apa yang teks ini tunjukkan pada saya tentang Yesus? Kalau saudara mengajar anak-anak Anda di rumah cerita-cerita Alkitab, jangan cuma mengajarkan tokoh-tokoh. Kamu harus kayak Daud ya, tuh Daud kan lemah, gak apa-apa kamu juga kurus, kecil, tapi harus berani. Kalau ada teman yang lawan, kamu lawan lagi. Saudara, Daud itu menceritakan apa? Ada keturunan Daud yang akan mematahkan kutuk dan mengalahkan iblis, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara ngajar sekolah minggu, jangan hanya ajarkan moral, jangan hanya ajarkan cerita-cerita ini sebagai idola anak-anak, tetapi kenalkan Yesus pada mereka. Tanpa Yesus, semua cerita yang menarik sia-sia, tidak bisa menyelamatkan. Seluruh kitab suci mengarahkan kita pada Yesus Kristus. Ini prinsip yang kedua. Mari kita maju lagi ke dalam pembacaan kita melihat prinsip yang ketiga saudara. Kita akan mengambilnya dari ayat 25 sampai 27. 25 sampai 27. Saudara, setelah para murid menjelaskan panjang lebar pemahaman Alkitab PL dan doktrin mereka yang terlepas dari Kristus, tidak ada Kristusnya di dalam tafsiran mereka, di dalam doktrin mereka, Yesus menjawab seperti ini. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, mungkin ini adalah adegan yang saudara tunggu-tunggu. Akhirnya dimarahin nih sama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara pikir, di sini Tuhan Yesus sedang marah-marah dan menunjukkan bahwa dia kesel sekali dengan para murid, dia marah pada para murid, maka penafsiran kita kurang tepat saudara.
Saudara, menarik sekali kata bodoh yang dipakai di sini, itu adalah jenis bodoh yang berbeda dengan jenis bodohnya orang kaya yang bodoh. Kalau saudara baca Lukas, ada catatan di pasal 12, ada orang kaya yang bodoh. Ceritanya bagaimana? Dia bilang sama jiwanya, jiwa, ayo kamu makan, minum, kumpulkan uang, bersenang-senang, buat lumbung yang banyak, nikmati hidup. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu bodoh. Kamu gak tahu jiwamu itu fana. Kamu mati, semua yang kamu miliki tidak ada arti. Nah, kalau bodohnya orang muda yang kaya ini adalah bodoh karena tidak mengerti. Tidak mengerti. Apa artinya kehidupan kekal, apa artinya kematian. Bodoh karena tidak mengerti. Tapi kalau bodohnya dua murid ke Emmaus ini, bukan bodoh karena tidak tahu atau tidak mengerti. Tapi kata bodoh di sini itu lebih berarti hatinya lamban percaya. Disbelief. Hatinya lamban merespons. Ya, hatinya tidak mau berserah untuk pegang kebenaran itu dan percaya. Jadi problemnya bodoh yang dihadapi dua murid ke Emmaus ini bukan bodoh intelektual, bukan bodoh akademik, bukan kurang pengetahuan, bukan kurang sekolah. Tetapi kurang apa? Kurang percaya. Mereka bukan kurang pinter, tapi kurang percaya. Bukan kurang banyak tahu, tapi kurang berserah dan kurang taat. Nah, seringkali kita gereja itu berpikir, kalau orang hidupnya masih salah, berarti dia kurang tahu teorinya. Bisa jadi itu benar, saudara. Bisa jadi itu benar. Makanya pembelajaran firman yang bersifat penjelasan, pengertian, itu tetap diperlukan. Tapi seringkali ada juga masalah yang lain. Belum tentu sudah tahu pengertian, itu kemudian bisa percaya. Banyak orang yang hatinya tidak pernah disentuh, sehingga tidak memegang prinsip yang dipercaya itu sebagai kebenaran hidup. Dan inilah prinsip terakhir yang ketiga di dalam teologi dan juga hermeneutika reform yang saya mau kita pikirkan. Saudara, kalau di awal kita sudah sepakati bahwa kita hanya bisa mengenal Allah dan kitab suci sejauh Ia menyatakan diri. Dan yang kedua, bahwa seluruh kitab suci dan teologi itu tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang yang ketiga, saudara, yang ketiga. Saudara, kalau kita percaya kitab suci ini berotoritas, sola scriptura, maka kita harus belajar memberi diri untuk mau percaya pada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya ini. Mau percaya perkataan Kristus lebih daripada yang lain. Mau tunduk, mau terima, mau yakin, mau taat perkataan Kristus lebih daripada yang lain. Sola scriptura, itu artinya bukan? Menjadikan suara Tuhan sebagai suara paling berotoritas dalam hidup saya. Menjadikan perkataan Tuhan sebagai perkataan yang paling penting. Kebenaran dalam hidup saya bukan ditentukan oleh peristiwa sekitar, bukan ditentukan oleh kata orang, bukan ditentukan oleh dusta iblis, dan juga bukan ditentukan oleh perasaan saya sendiri. Hari ini kita hidup di zaman postmodern. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah apa yang banyak diomong orang. Kebenaran adalah apa yang viral. Kebenaran adalah apa yang saya lihat dari keadaan. Kebenaran adalah perasaan saya sendiri. Opini saya sendiri. Saudara, untuk menjadi orang-orang yang berpegang pada kebenaran Alkitab sola scriptura, kita mesti belajar. Perkataan paling penting dalam hidup yang saya dengar itu bukan dusta iblis, bukan perkataan manusia, bukan perkataan bos saya, bukan perkataan pacar saya, bukan perkataan anak saya, bukan perasaan saya yang bisa berubah-berubah, tetapi perkataan Yesus Kristus tentang saya dan tentang dunia ini. Engkau hidup bukan dari kata-kata orang tentang dirimu, bahkan bukan dari perasaanmu sendiri, bukan dari keadaan, tapi engkau dan saya hidup berdasarkan perkataan Tuhan. Itu adalah sola scriptura. Apa kata Alkitab tentang Kristus? Alkitab mengatakan bahwa Kristus mengasihi kita. Kristus mencari, menginginkan
mengampuni, menebus, membenarkan, melindungi, menyertai, dan memuliakan kita. Kristus mengasihi kita. Ini kebenarannya. Seringkali kita percaya ya saudara ya, kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu baik. Oh ya oke, saya tahu Tuhan itu baik. Setuju gak Tuhan itu baik? Setuju. Ini kata Alkitab. Tapi berlaku gak Tuhan itu baik dalam hidup saya? Berlaku. Kalau hidup saya lancar, bisnisnya lancar, ya, anak-anak sekolah baik, nilainya bagus, hubungan kami suami istri baik, itu Tuhan itu baik. Tapi begitu bisnis seret, orang hutang gak bayar, kita ditagih utang kita gak bisa bayar, pas orang tua sakit lagi, terus pas kita konflik lagi, salah pengertian, terus gitu anak berantem sama temennya, kita dipanggil ke sekolah, apakah Tuhan masih baik? Tuhan gak baik buat saya. Tuhan baiknya kata Alkitab aja, kata teori, tapi gak baik buat saya. Saudara belajar mempercayai perkataan Tuhan, artinya berkata pada perasaan kita, tunduk pada firman. Firman katakan Tuhan baik, maka dia baik. Entah itu hidup saya sedang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tuhan mengasihi saya. Itu adalah kebenarannya. Entah saya sedang merasa dikhianati, merasa sendiri, merasa bimbang dalam hidup ini. Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi saya apes Tuhan, belajar percaya rancangan Tuhan damai sejahtera. Bagaimana mengertinya? Nggak tahu, tapi percaya. Saudara, sola scriptura artinya apa? Percaya firman Allah lebih daripada kata-kata apapun yang lain. Ini tantangan bagi kita yang tahu banyak kebenaran. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya Yesus mati dan bangkit bagimu? Yesus mengasihi engkau, keselamatanmu dan hidupmu bukan karena apa yang engkau miliki dan lakukan, tetapi sepenuhnya karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Saudara, saya tahu bagaimana rasanya menjadi seperti dua murid bodoh yang tidak percaya ini. Karena begitulah perjalanan hidup saya ikut Tuhan sampai hari ini. Kalau dikatakan dua murid ini adalah Kleopas dan Karmia, maka itu betul sekali. Kisah ini menggambarkan perjalanan hidup saya pribadi. Saudara, ada banyak beberapa pengalaman pahit dalam masa lalu saya, termasuk juga sejak kecil, yang tanpa sadar, membentuk pesan-pesan, perkataan-perkataan yang negatif di dalam diri saya. Saya tidak berharga, saya buruk, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak dikasihi siapapun, saya ditinggalkan. Saudara, setelah saya kenal Yesus waktu remaja, saya tahu semua bahwa perkataan-perkataan itu tidak benar. Saya tahu dari Alkitab bahwa Yesus mencari saya orang berdosa, Yesus mengasihi saya, Yesus mengampuni saya tidak pernah ditinggalkan. Saya tahu itu. Tapi untuk benar-benar bisa percaya dan membiarkan kebenaran itu menguasai hati dan pikiran saya menyerahkan diri untuk terima, untuk percaya, untuk taat kebenaran itu adalah hal yang lain dan tidak mudah sepanjang perjalanan hidup ini. Kadang-kadang saya bisa sangat mudah percaya, kadang-kadang saya bisa sangat ragu dan bimbang. Kadang-kadang saya menilai hidup berdasarkan keadaan, berdasarkan perasaan yang berubah-berubah. Dan ini menyulitkan, saudara. Kadang-kadang membuat saya tidak bisa maksimal melayani Tuhan, merenggut sukacita saya, bahkan juga mengganggu hubungan-hubungan dekat. Saudara, tetapi saya mendapatkan satu berkat dari Tuhan. Tuhan menyentuh saya secara pribadi waktu saya persiapan bagian ini. Saudara, ingat kejadian peristiwa Emmaus ini terjadinya kapan? Di awal tadi kita sudah bahas. Pada hari itu juga. Hari apa? Hari Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit. Pagi-pagi benar, Yesus bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sorenya, Yesus menemui Kleopas dan temannya, yaitu Anda dan saya, menemui Kleopas dan Karmia di situ, dan berjalan bersama-sama ke kampung Emmaus. Mau ngapain? Yesus mau menemui kita, supaya kita bisa percaya kepadanya. Ngomong-ngomong, Kleopas ini bukan murid terkenal, saudara. Bukan pemain utama dalam klub murid-murid Yesus. Dia bukan Petrus, dia bukan Thomas, dia bukan Yohanes dan Yakobus,
namanya jarang sekali muncul, dan tampaknya kalau nggak muncul juga nggak membuat perubahan yang terlalu signifikan. Kok Yesus mau bertemu dengan Kleopas dan kita jalan ke kampung Emmaus? Tentu saja, masalah apakah tubuh kebangkitan Yesus itu bisa menembus ruang dan waktu, itu masih bisa kita perdebatkan panjang. Tetapi kebenarannya ialah, tepat setelah ia bangkit, dia langsung menemui, mencari Kleopas dan kita yang lamban ini, supaya kita bisa percaya. Saudara, kalau Tuhan Yesus mau membuat kebangkitannya itu go public, menjadi viral, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah jangan pergi ke kampung Emmaus, jangan cari Kleopas dan kita, tetapi pergilah ke kantor gubernur sana, temui Herodes, temui Pontius Pilatus, buktikan, nih saya bangkit, masukin tanganmu ke sini, ke lubang tangan saya. Atau datangi para prajurit Romawi yang kemarin menyesah dan mencambuk dia, jitak aja kepalanya. Kamu tahu nggak kamu kemarin ngapain? Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dia pergi ke jalan kampung Emmaus, mencari Kleopas dan kita yang lamban. Dia ingin berkata, aku mau menyatakan diriku kepadamu. Aku mau mendampingi engkau dalam perjalanan hidupmu. Aku mau buka selubung hati dan matamu. Aku mau engkau mengenalku. Aku mau engkau percaya kepadaku. Pertanyaannya, maukah kita percaya pada Yesus yang bangkit itu dan tunduk pada firman-Nya? Mari kita berdoa. Saya tidak tahu dengan persis apa yang sekarang ini sedang saudara alami dan rasakan di dalam pergumulan hidup saudara. Perkataan-perkataan apa, pikiran-pikiran apa yang menguasai hati dan pikiran saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus mengasihi kita. Dia ingin kita mengenalnya. Dia ingin kita bersekutu dengan Dia. Apa yang kita paling percaya dalam hidup ini? Apakah Yesus atau yang lain? Silakan setiap orang boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang saat ini membuat saudara meragukan Tuhan, ceritakan itu kepadanya. Minta Tuhan menambahkan iman di dalam hati kita yang lamban. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah iman. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita
kita menyanyikan pujian ini dengan penuh iman dan keyakinan. Kami mau percaya kepada Yesus. Percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sebagai respon untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Setiap hari kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang berkecukupan, bahkan berlimpah. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah Dia berikan kepada kita. Berikanlah dengan hati yang tulus, berikanlah dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu adalah yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, ku bersyukur ya tebusku. Syukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah.
bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa Tuhan. Anak-anak-Mu yang tidak sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Bapa, mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami boleh mempunyai tekad dan mempunyai komitmen Tuhan. Untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan, sehingga kami boleh makin mengenal Engkau Tuhan. Bahwa Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang senantiasa ada beserta dengan kami. Tuhan saat ini, Kau juga senantiasa memberkati kami Tuhan, mencukupkan kami Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Kau berikan bagi kami. Pakailah ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk krisis pangan dunia. Badan Pangan dan Pertanian Dunia FAO menyebutkan ada 3,1 miliar orang terancam tidak bisa membeli makanan karena lonjakan harga pangan akibat konflik, krisis ekonomi, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan dari COVID-19. Kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin krisis ini juga akan melanda Indonesia. Kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, kembali pada siang hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang akan terjadi di masa depan kami Tuhan. Mungkin akan terjadi krisis yang akan menunggu kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Kau senantiasa beserta dengan kami dan Kau senantiasa memegang kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu senantiasa ada Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa dan menyerahkan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin nanti suatu hari akan mengalami krisis Tuhan, yang kami tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak, tapi kami hanya percaya Tuhan, Kau akan lindungi mereka, Kau akan berkati mereka, dan kami bisa, bersama-sama bisa bergandengan tangan Tuhan, untuk saling membantu satu dengan yang lain, saling memperhatikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah rencana yang indah untuk kami Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu diri kami. Biarlah kami boleh senantiasa bersandar dan kami boleh setiap saat, setiap jam, setiap waktu, setiap detik kami perlu Engkau Tuhan. Kami hanya bisa bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur. Tunaikan kepada
menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Kita meninggalkan ruangan ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dan saya akan menyampaikan 2 di antaranya sebelum nanti dilanjutkan oleh liturgis. Yang pertama, saudara, saya mau menyampaikan sebelumnya apakah ada jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja GKI Hosana hari ini? Yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita, apakah ada? Boleh bangkit berdiri. Silahkan rekan-rekan di kiri kanan dan sekitarnya boleh memberikan salam. Kami rindu sekali kalau ibu belum mempunyai tempat beribadah yang tepat dan juga tetap ya saudara ya, karena ada tempat ibadah yang tidak tepat saudara ya. Nah, ibu boleh beribadah bersama-sama dengan kami dan menjadi keluarga rohani di dalam gereja ini. Saudara, saya silakan duduk kembali. Saya mau mengumumkan 2 hal, saudara. Yang pertama adalah tentang survei gereja GKI. Bapak Ibu, di dalam sinode GKI, kami sedang mengumulkan satu pertanyaan, yaitu bagaimana kita merevitalisasi pelayanan gereja setelah masa pandemi. Pandemi mengubah dunia, dan kita bertanya bagaimana kita tetap bisa setia menjadi gereja yang menjadi saksi di dunia ini setelah pandemi. Nah, untuk itu, memikirkan hal itu, kami membutuhkan data yang real, yang konkret, keadaan sebenarnya dari seluruh gereja di dalam lingkup Sinode GKI. Ada 10 gereja di dalam lingkup Sinode GKI, salah satunya adalah GKI Hosana. Dan kami melakukan survei untuk bisa mendapatkan data yang real dari jemaat tentang kondisi gereja-gereja GKI. Kalau Bapak Ibu perhatikan GKI Hosana, di dalam kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, rata-rata orang yang hadir itu sekitar 400 orang tiap minggunya. Maka untuk mendapatkan data yang representatif, yang cukup mewakili, kami butuh sekitar 190 sampai 200 orang yang menjadi responden mengisi survei ini. Sampai hari ini sudah masuk sekitar 160. Jadi masih diperlukan sekitar 30-an lagi. Maka saya mengundang bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang beribadah di GKI Hosana dan belum mengisi survei ini, boleh silakan bantu kami untuk mengisi survei ini di dalam link yang tertulis di situ. Bapak Ibu boleh buka browser di HP Bapak Ibu dan tinggal ketik saja bit.ly/survei GKI. Kalau Bapak Ibu kesulitan mengisi di internet, Bapak Ibu boleh minta kuesionernya secara fisik dan Bapak Ibu boleh mengisinya secara fisik, nanti kami bantu olah datanya secara digital. Nah, tentu saja survei ini tidak menjadi patokan ya bahwa gereja akan mengikuti kemauan semua orang yang mengisi survei, enggak. Tetapi ini adalah gambaran, oh ternyata wajah gereja kita seperti ini. Dan kita akan memikirkan prinsip-prinsip firman Tuhan apa yang harus kita terapkan di tengah-tengah keadaan jemaat kita yang seperti ini. Nah, maka 15-20 menit waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk mengisi survei ini akan sangat berguna sekali untuk pelayanan gereja kita, sinode kita di dalam tahun-tahun yang akan datang. Ini pengumuman yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu,
GKIM Hosana bersyukur karena kita diberi Tuhan lokasi yang strategis. Di tengah-tengah kota, di pinggir jalan raya, dan dikelilingi perguruan tinggi. Dan banyak sekali mahasiswa tiap tahun datang ke kota Bandung untuk berkuliah di daerah-daerah di sekitar kita ini. Dan kebanyakan dari mereka merantau. Dan mereka membutuhkan keluarga rohani. Biasanya sendirian di kota Bandung, tidak punya sanak saudara. Mereka butuh ayah rohani, ibu rohani, kakak rohani, saudara-saudara di dalam Kristus. Maka kami mengadakan satu acara penyambutan mahasiswa baru pada malam hari ini dalam bentuk welcoming dinner. Kalau ada teman-teman yang hadir sekarang ini mahasiswa baru, saya mengundang kita semua boleh ikut nanti hadir di dalam acara welcoming dinner untuk mengenal lebih dalam tentang gereja kita. Dan kalau Bapak Ibu kenalan mahasiswa baru, silakan diajak juga untuk hadir. Acara ini memang tidak ditujukan untuk seluruh jemaat, tetapi kami khususkan untuk pemuda dan untuk mahasiswa baru. Jadi mari berbagian di dalam acara ini, kita mau menjadi keluarga rohani bagi rekan-rekan mahasiswa yang studi di Bandung. Mudah-mudahan bertemu Tuhan Yesus dalam kesempatan 3-4 tahun studi di kota Bandung, dan nanti pada waktu berkarya di dunia kerja, di kota asal, bisa membawa perubahan Injil. Ini yang saya bisa umumkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selanjutnya Bu Lucy akan menyampaikan pengumuman yang lain. Mohon kesediaannya untuk penunggu, ada dua pengumuman lagi. Yang pertama adalah berita hamba Tuhan. Pendeta Chandra Gunawan mengambil cuti tahunan pada tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober 2022. Kemudian yang kedua adalah mengenai STUJK. STUJK Online PIK 1 pengajaran tentang Roh Kudus dan karunia-karunia Roh. Setiap hari Kamis dari tanggal 6 sudah berjalan ya, tanggal 6, 13 Oktober, 20 dan 27 Oktober pukul 7. Pengajar adalah Pendeta Antoni Nathan. Kemudian STUJK Online PIK 2 temanya adalah relasi dan perbedaan antara logos dan rema menurut perjanjian baru. Setiap hari Rabu tanggal 5 dan 12 Oktober sudah berjalan, 19 dan 26 Oktober pukul 7. Pengajar adalah Pendeta David Purnomo. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati, selamat bertemu kembali di minggu yang akan datang.